Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Berjumpa lagi dengan Ustazah Della. Semoga soleh-soleha selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, agar pembelajaran kita mudah dipahami dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Sekarang siapkan alat tulis, buku tema dan modulnya ya. Kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran ketiga. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Beni bermain ayunan di taman kota. Nah, kemarin kita belajar bahwa Beni bersama teman-temannya pergi berlibur ke pantai. Nah, sekarang liburannya dilanjutkan ke taman kota. Nah, di taman kota itu ada ayunan untuk bermain anak-anak. Nah, ini adalah Beni bersama teman-temannya sedang bermain ayunan di taman kota. Sekarang coba dengarkan teks bacaan berjudul Bermain di Taman Kota berikut ini. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan, salah satunya ayunan. Beni bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain-mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Beni, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Beni berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Nah, soleh-soleha, jadi tadi mereka sedang bermain ayunan. Sekarang mari kita temukan makna atau arti dari kata-kata berikut ini. Tadi katanya ada mereka bermain di taman kota. Nah, apa itu taman? Taman artinya adalah kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan sebagainya. Jadi di taman itu ada bunga-bunga dan juga tadi ada tempat bermain anak-anak, ada ayunan dan ada permainan lainnya. Kemudian kota, apa itu kota? Daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah. Jadi kalau kota itu ada banyak bangunan rumahnya ya. Jadi kalau taman kota berarti taman itu berada di sekitar perkotaan atau di daerah yang banyak perumahannya. Kemudian ayunan. Ayunan itu adalah mainan untuk berayun-ayun. Nah, jadi soleh-soleha ini adalah makna dari kata-kata yang kita temukan di dalam teks bacaan bermain di taman kota tadi. Sekarang coba simak percakapan antara Mei dan Beni berikut ini. Kata Beni, Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Nah, ini yang dipegang oleh Beni namanya sekop ya, untuk mengambil pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masingnya ya? Nah, jadi tadi Beni
sudah menggunakan 14 sekop pasir. Nah, ada 14 kali diambil Benny menggunakan sekop ini. Dan pasir yang digunakannya itu ada 2 jenis. Nah, katanya diambilnya sama banyak. Jadi, berapa sekop pasir yang digunakan Benny masing-masingnya? Nah, dari 2 jenis itu, berapa masing-masing yang digunakan Benny? Oh, begini. 14 sekop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Maka, 14 sekop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir, sehingga masing-masingnya ada 7 sekop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, tadi 14 sekop pasirnya dibagi dengan jumlah jenis pasirnya ada 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi, masing-masing jenis pasir yang digunakan Benny ada 7 sekop. Sekarang coba kita jawab pertanyaan ini bersama-sama. Taman Kota telah memasok pasir sebanyak 24 truk. Truk yang digunakan ada 3 truk. Semua truk mengangkut pasir sama banyak. Berapa kali masing-masing truk mengangkut pasir? Nah, pasirnya ada sebanyak 24 truk. Nah, dibawa oleh 3 truk. Jadi, 1 truk itu membawa berapa pasir? Berapa kali mereka mengangkutnya? Nah, caranya ada pasirnya sebanyak 24 truk, berarti 24 truk yang digunakan ada 3, dibagi menjadi 24 dibagi 3. Hasilnya berapa ya? Nah, kalau ini angkanya besar, berarti tidak bisa kita hitung hanya dengan jari kita ya soleha-soleha, karena jari kita jumlahnya, jari tangan ada 10 saja. Jadi, untuk memudahkan kita bisa menggunakan benda-benda seperti batu, lidi, sedotan. Nah, kalau kita juga tidak punya, kita bisa dengan menulis garis-garis seperti angka 1 di bukunya, seperti ini, sebanyak 24 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini juga 10, jadinya 20, dan di sini 4. 24, karena di sini ada 24, berarti buat garisnya sebanyak 24. Dibagi 3. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar kalau pembagian adalah pengurangan berulang, berarti 24 dibagi 3, caranya kita kurangkan 24 dikurang angka 3 sampai dia menjadi 0, sampai habis kita kurangkan terus dengan angka 3. Berarti 24 dikurang 3, kita coret 3 di sini. Karena dikurang 3, masih ada sisanya belum habis, terus kita coret 3 sampai dia habis. Ini 3, ini juga 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, sekarang semuanya sudah dicoret, sudah habis. Berapa kali tadi kita kurangkan angka 3-nya? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 24 dibagi 3 sama dengan 8. Karena angka 3-nya kita kurangkan sebanyak 8 kali. Jadi 3 truk tadi, setiap truk menjemput pasirnya sebanyak 8 kali satu truk itu bolak-balik untuk menjemput pasirnya. Nah, sekarang mari kita jawab berikut ini dengan cara yang sama seperti yang kita pelajari di soal tadi. Pengelola taman kota menyediakan 36 ayunan. Jika ada 4 ayunan setiap baris yang berdekatan, ada berapa baris ayunan di taman kota? Nah, berarti caranya seperti tadi. Ada 36 ayunan. Berarti 36 kita tulis, kemudian ada 4 ayunan setiap baris yang berdekatan, berarti 36 dibagi 4. Caranya sama seperti tadi. Kita tulis 36 baris seperti ini, 10, 20, 36. Jadi ini semuanya jumlahnya 36 ya. Kita bagi 4, berarti
36 kita kurangkan dengan angka 4 sampai hasilnya menjadi 0. Sampai habis dia kita kurangkan terus 4-nya. Mari kita kurangkan. 4 kita coretnya. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 9. Jadi berapa kali kita kurangkan dari angka 4-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 36 dibagi 4 sama dengan 9. Nah, sekarang kita belajar pembagiannya jika yang dibagi itu tidak cuma 1 kali. Sekarang dibaginya 2 kali. Nah, kalau tadi hanya 2 angkanya. Nih, 36 dibagi 4. Sekarang kita belajarnya jika sudah dibagi, kemudian kita bagi lagi. Jadi kita melakukan pembagiannya sebanyak 2 kali. Caranya seperti apa? Kita selesaikan dulu yang 2 di depan. 14 dibagi 7. 14 dibagi 7. Kita tulis dulu ada 14. Seperti ini garisnya. Ini ada 14 jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dibagi 7. Berarti kita kurangkan angka 7 sampai dia habis. Sampai dia menjadi 0. Nah, 14 dikurang 7. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini dikurang 7. Masih ada sisanya. Kita coret lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berapa kali kita kurangkan angka 7-nya tadi? 1, 2. Berarti 14 dibagi 7. Hasilnya 2. Maka angka 2-nya kita tulis di sini. Nah, sekarang di sini belum kita selesaikan tadi. Dibagi 2-nya kita pindahkan angka yang di sini di barisan di sini. Jadi 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 yang kita pelajari di pembelajaran 1 kemarin. Jika pembagiannya dengan angka yang sama, 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Semua angka yang pembagi dan yang dibagi adalah angka yang sama, seperti 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 4 sama dengan 1, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi kalau angkanya sama, maka pembagian hasilnya adalah 1. Sekarang kita selesaikan nomor 2, 8 dibagi 3 dibagi 2. Kita selesaikan dulu yang 2 di depan, 18 dibagi 3. Maka kita buat garisnya sebanyak 18 buah. Kita kurangkan 3 sampai habis. 3, 3, 3, 3, 3, dan 3. Ada berapa kali kita kurangkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 18 dibagi 3 sama dengan 6. Kita buat 6 di sini. Angka 2 yang di sini yang belum kita bagi tadi kita pindahkan. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 berarti 6-nya dikurang dengan angka 2 sampai dia menjadi 0. Hasilnya adalah 3. 6 dibagi 2 dikurangkan angka 2-nya sebanyak 3 kali. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, jadi begitu caranya soleh-soleha. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.